Pernahkah kamu menyadari dunia ini tidak sedang menuju ke masa depan, tapi sedang bergerak menuju sebuah akhir? Manusia semakin pintar, teknologi semakin canggih, tapi hati semakin kosong dan kebenaran semakin terasa asing. Rasulullah sudah memperingatkan semua ini sejak 1400 tahun lalu. Beliau tidak hanya berbicara tentang kiamat, tetapi juga menjelaskan tanda-tanda besarnya yang akan muncul satu persatu, seperti rantai yang putus lalu jatuh berurutan. Dan saat tanda-tanda besar itu muncul, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Dalam Islam, tanda kiamat dibagi dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil muncul lama sebelum kiamat. Sebagian besar sudah kita lihat hari ini. Tapi tanda besar adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang menandai bahwa dunia sedang memasuki fase terakhirnya. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda besar. Dan tanda-tanda ini bukan sekadar simbol. Ini adalah kejadian nyata yang akan mengguncang seluruh bumi. Pertama, munculnya Dajjal. Tanda besar pertama adalah keluarnya Dajjal. Dajjal bukan monster, dia bukan makhluk aneh, dia adalah manusia, tapi dengan fitnah terbesar dalam sejarah. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan hingga datangnya hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan tanaman, dia membawa sesuatu yang terlihat seperti surga dan neraka. Tapi Rasulullah menegaskan, surga Dajjal adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Banyak orang akan tertipu karena Dajjal tidak datang membawa kejahatan, tapi membawa solusi saat dunia sedang putus asa. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal sedang menguasai dunia, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun di Menara Putih di Damaskus dengan 2 malaikat di sisinya. Saat Dajjal melihat Nabi Isa, dia lari dan tubuhnya meleleh seperti garam terkena air. Nabi Isa mengejar dan membunuh Dajjal di pintu kota Lut. Disinilah fitnah terbesar berakhir. Ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal mati, bukan kedamaian yang datang. Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa perusak. Mereka menghancurkan segalanya, minum habis air danau, membunuh manusia. Nabi Isa dan orang-orang beriman tidak diperintahkan melawan. Mereka hanya disuruh berlindung. Dan akhirnya Allah membinasakan mereka dengan penyakit yang mematikan mereka semua. Keempat, asap yang menutupi bumi. Allah menurunkan kabut tebal, asap ini menutupi seluruh bumi. Orang beriman hanya merasa seperti flu ringan, tapi orang kafir, mereka tersiksa hebat. Ini adalah peringatan sebelum akhir benar-benar tiba. Kelima, terbitnya matahari dari barat. Inilah tanda paling mengerikan. Matahari tidak lagi terbit dari timur, ia terbit dari barat. Saat itu semua orang sadar kiamat sudah dekat, tapi pintu taubat ditutup. Iman yang datang setelah ini tidak akan diterima lagi. 6, 7, 8. 3 gempa besar. Terjadi 3 longsor besar di timur, di barat, di Jazirah Arab. Tanah runtuh, kota hilang, manusia binasa. Kesembilan, keluarnya binatang dari bumi. Makhluk aneh keluar dari bumi. Ia berbicara kepada manusia. Ia menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Tidak ada lagi iman yang tersembunyi. Ke-10, api yang menggiring manusia. Api besar keluar dari Yaman. Ia menggiring manusia ke tempat berkumpul. Itulah tanda terakhir sebelum dunia benar-benar berakhir. Setelah semua itu, Allah mengirim angin lembut. Ia mencabut nyawa setiap orang beriman, bahkan yang imannya hanya sebesar biji sawi. Yang tersisa hanyalah manusia paling buruk. Mereka hidup tanpa sholat, tanpa tauhid, tanpa mengenal Allah.
dan kepada merekalah kiamat diturunkan. Kiamat tidak datang kepada orang beriman. Kiamat datang ketika dunia sudah tidak layak lagi diselamatkan. Semoga Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat. Komen amin ya.